Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan hasil Selandia saya atau PPT saya, yaitu yang pertama ada istilah makna. Makna merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa, oleh pemakaian bahasa sehingga dapat saling mengerti dan terjadi komunikasi. Menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut Jaja Sudarma 1993, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer 1976, makna hanya menyangkut unsur kata intrabahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek makna. Ada beberapa aspek makna. Yang pertama, aspek makna menurut Palmer 1976 berdasarkan fungsinya terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama ada sense atau pengertian. Aspek makna sense pengertian ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan bicara atau pembaca berbahasa sama. Yang kedua ada feeling atau perasaan. Aspek makna feeling perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicara. Yang ketiga ada tone atau nada. Aspek makna nada ini melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan kawan bicara dan pembicara sendiri. Dan yang terakhir ada intention atau tujuan. Aspek makna tujuan yang kita ungkapkan pasti memiliki makna tertentu. Misalnya bertujuan supaya kawan bicara kita mengubah kelakuan atau tindak yang tidak diinginkan oleh kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe makna. Tipe tipe adalah pengelompokan sesuatu yang berdasarkan kesamaan objek atau kesamaan ciri atau sifat yang dimiliki benda, hal, peristiwa, atau aktivitas lainnya. Menurut Jaja Sudarma 1999, tipe-tipe makna dalam kajian ilmu, makna pernah diungkapkan oleh Reed 1974 yang mempunyai tipe makna ke dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada makna konseptual. Nah, yang kedua ada makna asosiatif, dan yang terakhir ada makna temotis. Nah, menurut Krida Laksana 1993, dalam Kamus Linguistik, ada memberikan beberapa tipe makna secara umum. Yang pertama ada denotatif, yang kedua ada ekstensi, ada makna gramatikal, makna hakikat, makna intensi, makna kiasan, makna kognitif, makna konotatif, makna kontrasi, makna leksikal, makna majas, makna pusat, makna sempit, dan yang terakhir ada makna tak berciri. Nah, selanjutnya kita masuk ke medan makna dan komponen makna. Yang pertama ada medan makna. Medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan satu medan makna menurut Cair 1994. Nah, yang kedua ada komponen makna. Komponen makna itu adalah satu atau beberapa unsur yang bersama-sama yang membentuk makna atau satu medan leksikal dapat dianalisis dengan menggunakan analisis komponen makna atau ciri-ciri makna atau analisis ciri-ciri leksikal tertentu. Nah, selanjutnya ada hakikat makna. Hakikat makna itu terdiri menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan konseptual, pendekatan komponensial, pendekatan operasional. Nah, saya akan menjelaskan ketiga itu. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini pada dasarnya berpaham bahwa setiap satuan ujaran atau leksem atau kata pada dirinya secara inheren telah terkandung suatu konsep, gagasan, ide, atau pemikiran mengenai sesuatu yang ada, terjadi, berlangsung, atau yang dilakukan dalam dunia nyata. Pendekatan ini berawal dari teori yang dilontarkan oleh Bapak Linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure 1857 sampai
1913 bahwa setiap tanda linguistik terdiri dari dua komponen, yaitu penanda Perancis signifikan dan petanda Perancis signifikan. Nah, yang kedua ada pendekatan komponensial. Pendekatan konseptual berteori bahwa setiap kata atau satuan bahasa lainnya pada dirinya secara inheren telah memiliki makna yang bisa berupa konsep, ide, gagasan, atau hal. Maka pendekatan komponensial ini berteori bahwa makna yang dikandung setiap kata itu dapat dianalisis atau diuraikan atas sejumlah ciri atau komponen yang membentuk makna kata itu secara keseluruhan. Dan terakhir ada pendekatan operasional. Pendekatan operasional menyatakan makna sebuah kata atau leksem baru jelas bila kata atau leksem itu sudah digunakan di dalam konteks kalimat tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ragam makna. Ragam makna, jenis makna atau tipe makna adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut suatu macam makna tertentu yang dilihat dari sudut pandang atau kriteria tertentu. Oleh karena kriterianya atau sudut pandangnya bisa bermacam-macam, maka dalam berbagai sumber kita dapati berbagai istilah untuk menyebut ragam makna itu. Nah, menurut Fateda 1986, misalnya secara alfabet mendaftarkan adanya 25 macam makna. Nah, saya akan menyebutkan 5 ragam makna tersebut, yaitu yang pertama ada makna leksikal dan gramatikal. Yang kedua ada makna denotatif dan konotatif. Yang ketiga ada makna konseptual dan asosiatif. Dan yang keempat ada makna kata dan istilah. Dan yang terakhir ada makna lugas dan kias. Nah, jadi ragam makna dapat dilihat dari berbagai kriteria atau sudut pandang. Oleh karena itu, di dalam berbagai sumber pustaka dapat ditemukan berbagai macam ragam makna. Pembedaan makna leksikal dan gramatikal adalah makna yang terjadi sebagai akibat proses-proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Pembedaan makna denotatif dan makna konotatif didasarkan pada ada tidaknya nilai rasa, makna rasa. Makna denotatif adalah makna yang ada pada setiap leksem atau kata. Sedangkan makna konotatif adalah nilai rasa positif atau negatif maupun netral. Dalam berbagai buku pendidikan, makna konotatif disebutkan juga sebagai makna tambahan yang ada pada setiap kata, termasuk makna lugas dan makna asosiasi. Makna konseptual adalah makna yang ada dalam sebuah leksem yang sebenarnya sama saja dengan makna leksikal dan makna denotatif, sedangkan makna asosiasi adalah makna lain yang dikaitkan dengan makna pada tertentu. Makna kata biasanya bersifat umum, dibedakan dengan makna leksikal atau makna istilah yang bersifat tetap dan khusus karena hanya digunakan pada bidang kegiatan tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.